Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini kami akan membahas terkait dengan 3 notifikasi penting di SSCSN tidak bisa resume ya di SSCSN 2023, solusi untuk notif 1 dan 2, untuk pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, P4 ya. Dan sebelum Bapak Ibu melakukan prosesi pendaftaran P3K Guru ya di SSCSN, sebaiknya Bapak Ibu pastikan dulu verbal ijazah Bapak Ibu aman. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu memahami secara mendetail ya bahwa ketika misalkan ada salah satu dari 3 notifikasi penting yang muncul di akun SSCSN Bapak Ibu sesuai dengan yang nampak di video ini, itu menandakan bahwa Bapak Ibu akan terhalang untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Namun untuk notifikasi pertama dan kedua itu masih ada harapan Bapak Ibu untuk melakukan resume. Yang penting sudah diperbaiki nantinya. Tapi kalau yang notif ketiga yang muncul, maka itu sangat berat Bapak Ibu ya, karena itu menandakan Bapak Ibu kehabisan formasi di instansinya. Ya, kita langsung lanjut saja Bapak Ibu ya terkait dengan hal ini. Nah, jadi di sini tadi siang ya banyak sekali yang setengah mati ya ketika Bapak Ibu guru login di portal SSCSN, muncul keterangan nick tidak ditemukan pada data SSCSN. Silahkan melakukan pembuatan akun terlebih dahulu atau pastikan nick yang Anda masukkan benar. Nah, ini terjadi pada rata-rata guru honorer yang sudah punya akun ya, baik pelamar prioritas ataupun guru THK 2 maupun guru honorer negeri ataupun pelamar umum yang sudah punya akun. Itu ketika menggunakan akun lama itu mereka tidak bisa login Bapak Ibu, mereka tidak bisa masuk ke akun SSCASN mereka, seperti itu kira-kira. Nah, kalau hal itu terjadi maka dipastikan Bapak Ibu harus membuat akun baru. Kenapa? Karena ini sudah diumumkan langsung oleh BKN bahwa seluruh pelamar P3K itu wajib untuk membuat akun, baik yang sudah memiliki akun ataupun yang belum memiliki akun. Jadi tidak ada istilah, semua wajib membuat akun, baik P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Dan itu juga sudah diumumkan di siaran persnya Bapak Ibu ya, logikanya seperti itu. Oke, kemudian kita langsung maju ke notifikasi yang pertama. Notifikasi yang pertama ketika Bapak Ibu lanjut di jenis pemilihan formasi atau jenis pemilihan seleksi formasi. Di sini yang bagian notifnya, jika Anda adalah pelamar XTHK tenaga honorer K2, silakan mengisi nomor peserta THK 2 dan akan didaftarkan menjadi prioritas 2 Bapak Ibu ya. Jadi tetap nantinya akan ada yang dikatakan dengan prioritas 2 ya. Kalau menjadi prioritas 2 berarti Bapak Ibu itu akan mengikuti tes cat Bapak Ibu ya, mengikuti tes cat seperti itu ya, seleksi kompetensi teknis. Tapi itu tadi materi soalnya itu untuk teknisnya itu observasi seperti itu. Nah, notif pertama ketika muncul seperti ini Bapak Ibu, periode pendaftaran pelamar umum itu belum dibuka, silahkan cek secara berkala aplikasi SSCSN untuk melakukan pendaftaran. Nah, jadi untuk pendaftaran pelamar umum, jadi ini pelamar umum termasuk lulusan PPG, guru swasta dan guru honorer negeri masa kerja di bawah 3 tahun yang tidak lulus passing grade, itu masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, untuk saat sekarang ini pelamar umum itu belum bisa mendaftar di akun portal SSCSN. Jadi ketika Bapak Ibu lanjut seperti ini untuk memilih formasi, Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut karena notifnya seperti ini. Nah, jadi pertanyaan, apakah ketika pelamar umum mendapatkan notifikasi ini itu tetap bisa resume nantinya? Ya, belum tentu Bapak Ibu ya, bisa tidak. Ya, apabila masih ada ketersediaan formasi setelah penempatan P1 dan setelah seleksi untuk P2 dan P3.
Tapi kalau misalkan formasi sudah habis, formasi yang mereka lamar ini sudah habis sesuai dengan ijazah mereka, maka otomatis nanti akan muncul notifikasi tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena kemungkinan formasi itu sudah habis. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Jadi kalau misalkan periode pendaftaran pelamar umum belum dibuka, silakan cek secara berkala aplikasi SSCASN untuk melakukan pendaftaran. Berarti itu masih ada harapan Bapak Ibu ya. Jadi itu masih ada harapan ya. Kita tinggal menunggu, mudah-mudahan ada sisa formasi untuk pelamar umum. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya, untuk notifikasi kedua. Untuk notifikasi kedua, ada teman yang mengirimkan saya screenshot seperti ini ya, dari Manokwari Selatan. Dia memposting seperti ini, dia tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Kenapa? Karena tiba-tiba muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu ya. Tiba-tiba muncul notifikasi seperti ini. Data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik ya. Jadi muncul notifikasi seperti ini, data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Silahkan perbaharui data Anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kemendikbudristek ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Silahkan diperbaharui data Anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kemendikbudristek pada aplikasi Verpal Dapodik. Proses verifikasi dan validasi pendidikan membutuhkan waktu mulai dari 10 menit hingga paling lambat 3 kali 24 jam. Silahkan login di akun SSCASN Anda secara berkala. Nah, ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu jangan terburu-buru melakukan proses pendaftaran P3K Guru. Ada baiknya Bapak Ibu cek dulu verbal ijazahnya di Info GTK, karena rata-rata itu kita disuruh untuk melakukan verbal ijazah. Bahkan yang sudah berstatus P3K maupun PNS itu wajib untuk melakukan verbal ijazah, apalagi kalau guru honorer Bapak Ibu. Nah, jadi kalau muncul seperti ini tentunya Bapak Ibu tidak bisa resume. Kenapa? Karena data pendidikan Bapak Ibu itu tidak terbaca. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum melakukan aplikasi verbal. Di mana kita melakukan verbal ijazah, Bapak Ibu bisa melakukannya secara mandiri di portal SSCASN. Seperti itu kira-kira ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi intinya untuk agar data pendidikan Bapak Ibu bisa aman dan bisa resume apabila muncul keterangan tidak verbal, itu Bapak Ibu wajib melakukan verbal ijazah. Di mana Bapak Ibu ya, silahkan diklik langsung ini ya, diklik langsung ini aplikasi Verpal Dapodik ya, nantinya diarahkan untuk melakukan verbal. Seperti itu kira-kira ya. Oke, ini untuk notif kedua, itu solusinya ya. Nah, bagaimana dengan notif yang ketiga? Nah, ini yang parah ini Bapak Ibu. Tapi di sini ya, ini caranya melakukan verbal ijazah. Kalau Bapak Ibu melakukan verbal langsung di Info GTK, Bapak Ibu langsung saja klik tombol untuk verbal ijazah, seperti itu ya. Nah, kalau muncul keterangan seperti ini pada saat melakukan verbal ijazah ya, kalau muncul keterangan seperti ini tidak usah panik ya. Ada masalah, artinya itu pengaruh server Bapak Ibu. Jadi coba saja terus ya untuk melakukan verbal ijazah kalau memang belum melakukan verbal ijazah. Kemudian kalau misalkan muncul notifikasi seperti ini yang parah Bapak Ibu ya. Nah, ini yang parah, notif seperti ini. Kenapa? Di sini dikatakan ya, mohon maaf, instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih ya. Si Bapak Ibu itu tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut silakan kunjungi helpdesk. Jadi kalau muncul keterangan seperti ini, maka dipastikan ya Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena instansi kita itu tidak membuka formasi jabatan. Artinya formasi ijazah linear dengan formasi jabatan yang dilamar itu tidak dibuka oleh instansi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini dia apa ya? Ya, ini dia, mohon maaf instansi tidak membuka formasi jabatan yang dapat Anda pilih. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Berarti Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini. Ini terulang seperti tahun kemarin ya. Kita kehabisan formasi mungkin, atau ijazah kita tidak ada linear dengan formasi yang tersedia, atau Pemda tidak membuka formasi. Nah, bagaimana dengan P1 yang seperti ini? Kemungkinan besar kalau P1 itu masih ada harapan bisa turun prioritas. Tapi kalau P2 dan P3 itu susah Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.